masih dalam pergumulan dengan pandemi COVID-19. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sehingga tersedia waktu bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Saat ini saya ingin mengambil topik firman Tuhan. Firman Allah tidak mungkin gagal. Sekali lagi, firman Allah tidak mungkin gagal. Mari kita membaca firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita pada hari ini dalam Roma pasal 9 ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Roma pasal 9 ayat 6 bagian A. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sekali lagi, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Ini adalah pernyataan firman Tuhan. Memang awalnya ditujukan kepada bangsa Israel. Ada anggapan bahwa Allah telah gagal memilih bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah, dengan menampilkan bukti bahwa Israel secara bangsa tidak menerima inkarnasi dari Yesus Kristus, bahkan menolak dan menyalibkan Dia. Padahal berita tentang kelahiran Yesus, berita tentang kematian Yesus sudah lebih dahulu disampaikan kepada orang Israel, sehingga ada penilaian Allah gagal telah memilih orang Israel. Namun firman Tuhan memberi jawaban sendiri, karena Alkitab adalah firman Allah, memberi jawaban atas setiap pertanyaan manusia. Benarkah Allah telah salah pilih terhadap Israel sehingga gagal melaksanakan misi Allah? Firman Tuhan sendiri menjawab, tidak. Makanya digunakan kata akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Jadi orang Israel dalam tanda kutip seakan-akan gagal melaksanakan misi Allah. Padahal di dalamnya Allah turut bekerja sesuai dengan Roma pasal 8 ayat 28 untuk mendatangkan kebaikan kepada manusia. Jadi dalam pemahaman manusia bahwa Israel telah gagal, justru menjadi kebaikan bagi bangsa-bangsa lain. Firman Tuhan menegaskan, dengan pemberontakan orang Israel terhadap inkarnasi Yesus telah membuka kesempatan kepada bangsa-bangsa lain untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya dengan tegas firman Tuhan menegaskan bahwa firman Allah itu tidak mungkin gagal. Nah, apa yang dimaksud dengan firman Allah? Dia ada 4 pengertian yang dimaksud dengan firman Allah dari sekian banyak pengertian yang kita ketahui. Yang pertama, firman Allah itu kita meyakini menerima sepenuhnya Alkitab adalah firman Allah. Dan firman Allah itu mengandung pengertian yang pertama, perkataan Allah. Yang kedua, Injil atau kabar baik. Dan yang ketiga, peraturan-peraturan Allah atau biasa disebut Taurat. Dan yang keempat, pengajaran
Sedangkan kata tidak mungkin gagal itu ditulis dengan kata epipto. Dia ada 4 pengertian. Yang pertama adalah tidak mungkin gugur. Yang kedua, tidak mungkin hilang. Dan yang ketiga, tidak mungkin kandas. Dan yang keempat, pasti terlaksana. Jadi firman Allah adalah perkataan Allah, Injil atau kabar baik, peraturan atau Taurat Allah, dan pengajaran Allah pasti akan terlaksana. Dan apa yang dimaksud dengan firman Allah yang tidak mungkin gagal untuk saudara dan saya dapatkan pada pagi hari ini? Yang pertama, saya ingin sampaikan berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15 berkata demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci atau firman Allah yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi yang pertama, firman Allah ini tidak mungkin gagal dalam hal memberikan hikmat dan menuntun kita kepada keselamatan. Sekali lagi, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi yang pertama, firman Allah tidak mungkin gagal dalam menuntun saudara dan saya sampai kepada keselamatan, bahkan memberikan kita hikmat setiap hari dalam menjalani hidup ini. Barangkali saudara berpikir bahwa keselamatan ini nanti urusan di surga, sehingga ada yang berpikir bahwa nanti saja kalau soal keselamatan. Padahal yang dimaksud dengan keselamatan tidak sekedar nanti kita masuk surga baru disebut selamat. Menuntun kepada keselamatan ini artinya ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita sedang menikmati keselamatan itu. Makanya keselamatan dalam pengertian Alkitab tidak sekedar masuk surga. Dia ditulis dengan kata soteria, yang artinya aman, sejahtera, tidak terhilang, sembuh dari penyakit, berbahagia. Itu kata selamat. Selama kita masih di dunia, kita perlu menikmati keselamatan itu yang dituntun oleh firman Allah. Kalau kita sakit, kita periksa firman Allah. Kenapa kita sakit? Mau selamat? Makanya ketika Yesus melayani orang-orang yang sakit, selalu dia berkata begini, imanmu sudah menyelamatkan engkau, maka sembuhlah orang itu. Jadi selama kita masih ada di dunia, kita menikmati keselamatan. Dan firman Allah menuntun kita untuk bukan cuma sekedar selamat masuk surga, tetapi selama kita di dunia, kita dituntun untuk menikmati kesembuhan, kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan, lepas dari rasa takut, tidak khawatir. Walaupun firman Allah sendiri menegaskan bahwa pada akhir zaman
walaupun dunia sedang bergelora. Masih ingat kan pujian kita dulu? Zaman sekarang berjagalah di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Jadi kita ada tuntunan. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, sekian banyak manusia yang terkapar karena pandemi COVID-19. Tetapi kalau sampai saat ini kita dapat menikmati firman Tuhan dalam tubuh yang sehat, dalam kondisi yang normal, ingat baik-baik, firman Allah sedang menuntun kita kepada keselamatan. Haleluya. Makanya kita jangan mengabaikan setiap kali kita terima firman. Tanamkan itu di dalam hati. Firman Tuhan sendiri tegaskan, kalungkan itu di lehermu. Jangan sampai kita nanti gagal karena kelalaian, ketidakwaspadaan, bahkan mengabaikan firman Allah. Ingat, bangsa Israel pilihan Allah, tapi karena mereka tidak taat kepada firman, maka mereka menerima hukuman. Alkitab menjelaskan semua generasi yang lahir di Mesir dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk tanah Kanaan. Selain dari itu, generasi selama 40 tahun itu semua mati di padang belantara. Jadi Allah tetap melihat sejauh mana kita memperhatikan, kita mengikuti tuntunan firman Allah supaya kita dituntun pada keselamatan. Bukan cuma nanti masuk surga, tetapi sejak hari ini kita yang terima firman Allah sedang dituntun oleh firman Allah pada keselamatan, yaitu hidup dengan sejahtera, hidup bebas dari rasa takut, hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam menikmati keamanan, kesembuhan yang sedang dikerjakan oleh Tuhan bagi mereka yang mengikuti tuntunan firman Allah. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan firman Allah tidak mungkin gagal bagi kita. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 dan 3. 1 Petrus 2 ayat 2 dan 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Yang kedua, firman Allah dijelaskan, diilustrasikan. Mereka yang mau mengikuti firman Allah supaya tidak gagal, diilustrasikan bagai seorang bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni. Apa maksudnya ini? Firman Allah itu kita harus inginkan seperti bayi yang ingin air susu yang murni. Artinya firman Allah memenuhi kebutuhan kita untuk pertumbuhan rohani kita atau pertumbuhan iman kita.
kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka yang selalu menikmati firman Allah itu akan terbukti dalam sikap hidup sehari-hari. Dia akan menjadi orang yang lebih sabar. Dia akan menjadi orang yang suka memberi. Dia akan menjadi orang yang suka melayani, mengampuni, mengasihi sesama. Apalagi dalam pandemi COVID-19 ini, sangat terlihat orang-orang percaya yang tidak mementingkan diri sendiri. Mereka berbagi dengan sesama. Kita lihat makna baiknya, makna positifnya dari bencana yang sedang melanda dunia. Orang berbondong-bondong untuk berbagi apa yang mereka miliki dengan sesama. Dan itu firman Tuhan tegaskan, lebih berbahagia mereka yang memberi daripada mereka yang menerima. Sekali lagi, mari kita inginkan firman Allah seperti seorang bayi yang ingin air susu yang murni, supaya kita bertumbuh dalam kasih karunia Allah, menjadi dewasa di dalam Tuhan, mencapai kepenuhan Kristus, dan siap menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, seperti yang dicatat di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13. Kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat. Kalau kita sudah bertumbuh di dalam iman karena firman Allah yang selalu kita inginkan dan kita nikmati setiap saat, setiap hari. Saya berusaha untuk belajar firman Allah, dan apa yang saya pelajari saya bagikan dengan cuma-cuma melalui media sosial, melalui teman-teman yang menghubungi saya dan minta berbagi tentang pemahaman-pemahaman Alkitab. Dan itu menjadi sukacita tersendiri. Mari kita untuk setiap hari memberi waktu untuk belajar firman Allah, supaya firman Allah memenuhi kita dalam hal kebutuhan rohani untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga, apa firman Allah yang tidak mungkin gagal bagi kita? Kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, tegas sekali firman Allah berkata bahwa kamu jadi bersih setiap kali dengar firman Allah. Seakan-akan firman Tuhan sedang mengatakan bahwa kita ini setiap hari terkena polusi, terkena kotoran, atau membuat kotor sendiri. Tetapi firman Allah membersihkan kita. Bayangkan saja saudara, C19 ini mengajarkan kita tentang kebersihan. Harus cuci tangan setiap 20 menit, harus pakai masker. Bayangkan, gara-gara C19 ini kita jadi hidup bersih. Rumah disemprot, rumah dibersihkan. Saudara, tersinggung yang nyanyi bawa bersih rumah. Tapi kita semua ini suka bersih. Saudara, tetapi lebih daripada itu, firman Allah berkata, kamu bersih ketika firman kukatakan kepadamu. Katakan amin. Saudara, dalam kitab Yesaya di sana dijelaskan, itu kita kalau dibersihkan, itu kalau dulu orang mencuci itu karena umumnya
kain-kain dulu itu kain belaco ya, kain belaco. Jadi kalau mau dicuci di got alias di sungai, kok cukur-cukur di batu supaya tahan. Atau dulu kalau mau cuci baju dikasih mati, kasih pukul ya, kasih pukul di kalau bukan di kayu di batu supaya keluar kotoran. Sekarang pakai letek, nggak dikucek dia kalau sendiri itu kotoran saudara. Memang so canggih sekarang. Memang tambah hari tambah membuat kita lebih peka bahwa firman Tuhan ingin kita bersih. Artinya kita tetap menjaga kesucian di hadapan Allah. Firman Allah membersihkan kita. Setiap kali kita dengar firman Allah dan kita tersinggung dengan apa yang firman Allah katakan, itu sebenarnya bagian dari pembersihan. Bagian dari pembersihan. Memang sakit. Saya bisa bayangkan, saya kalau tuh hari pakai lem cepat itu, lem besi cepat itu, tajam kalau kita pakai kuli kita lupa, karena dia tidak terlalu terasa. Nanti terasa kalau dia sukri. Aduh, waktu mau kasih bersih, tak kupas dia kuli. Tuh lem apa dipegangnya dia? Saya lupa lagi dipegangnya. Lem kecil. Saudara, tapi kalau dia jatuh di kuli kalau terlambat, waktu mesti keluar seakan-akan tak jatuh di kuli, saudara. Kecuali itu kuli-kuli sokapa, saudara. Tapi kalau sama dengan saya pakai kulit, nak dapat kerja kasar, oh, baik kena, tak salah tak kupas. Saya sampai luka, saudara. Waktu saya coba mau paksa kasih keluar, saya paksa tarik, tak ikut dia pakai kuli jari, saudara. Nah itu mau dibersihkan, memang kadang-kadang sakit, tetapi Tuhan mau kita hidup bersih di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan juga mengetahui dengan pasti bahwa manusia yang sekalipun sudah percaya sama seperti orang Israel dirikan Allah, tetapi selalu ada kemungkinan jatuh di dalam dosa, sehingga dihukum dulu baru bertobat. Itulah sebabnya Alkitab sendiri memberikan solusi apabila kita jatuh di dalam dosa supaya kita hidup bersih. Maka firman Tuhan katakan begini di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita lakukan firman Allah ini, firman Allah tidak mungkin gagal. Dosa kita diampuni, kita disucikan. Haleluya. Ini yang sementara ditunggu Tuhan kepada semua orang percaya, kepada semua manusia seantero bumi ini, supaya menyadari diri akan kesalahan, supaya datang merendahkan diri, supaya datang mencari Tuhan, supaya datang berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, supaya dosa diampuni, kita disucikan dan dibebaskan dari pandemi COVID-19. Saudara, kalau tidak, dia akan terus berlanjut. Allah izinkan penderitaan sampai manusia menyadari dosanya dan memohon belas kasihan Tuhan. Orang Israel nanti tersungkur-sungkur menyerah di hadapan Tuhan. Mereka sampai sujud, sampai di tanah, bahkan berbandingkan abu supaya diperhatikan oleh Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan mau kita memperhatikan firman Allah, hidup dalam kesucian. Kalau toh sudah jatuh di dalam dosa, firman Allah memberikan solusi, mengaku dan dosamu diampuni, bahkan engkau disucikan dari segala kejahatan. Itu yang ketiga. Kita lihat yang keempat. Apa itu firman Allah yang tidak mungkin
gagal bagi kita. Walaupun firman Allah sudah menegaskan tadi, ada kesukaran, ada bencana, ada hal-hal yang sulit di akhir zaman, tetapi bagi orang percaya, firman Allah tidak mungkin gagal untuk memenuhi keperluan kita. Apa itu? Mari kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 11. Ini nyaris hilang, nyaris pudar dari setiap orang percaya karena pandemi COVID-19. Yohanes 15 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian. Semua itu kukatakan kepadamu, itu firman Allah, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Haleluya. Ternyata di sela-sela adanya pandemi COVID-19, Tuhan ingin menyatakan kepada kita hari ini, tetaplah bersukacita. Tetaplah bersukacita. Saudara, kami melihat langsung, mengalami sendiri bahwa dalam situasi yang semua pada umumnya, bukan semua, tapi pada umumnya, bahwa kita sudah memasuki masa sukar, tapi sampai hari ini tetap Tuhan memenuhi kami dengan sukacita. Sukacitanya apa? Jemaat tetap berkorban. Sukacitanya apa? Jemaat tetap beribadah, walaupun yang lain di rumah. Saudara, kenapa tetap bersukacita? Karena tidak ada yang menyangkal Tuhan. Tidak ada yang mempersalahkan Tuhan karena pandemi COVID-19. Tetap bersukacita. Sukacita ini ditulis dengan kata kara. Kara artinya bergembira karena diselamatkan, bergembira karena Tuhan. Coba saudara ingat, berulang kali kita mengalami masalah yang seakan-akan kita mau mati, tapi ternyata tidak. Tuhan kasih kesempatan. Bukankah ini sukacita besar? Sementara di berbagai tempat sedang dilanda dengan pandemi COVID-19, menakutkan, mengerikan. Ada saya di televisi, dia melarikan diri dari rumah sakit karena takut mati di rumah sakit. Akhirnya dia melarikan diri dari rumah sakit, kembali ke kampung halamannya dalam status sebagai pasien. Semua orang di kampung itu diisolasi. Semua ketakutan. Bukan yang sakit yang lari, tetapi yang sehat yang lari. Itu bukan cuma kehilangan sukacita, itu sama dengan benar-benar maut sudah selamat, dilanda dengan ketakutan yang luar biasa. Saudara, ini yang sedang terjadi. Tetapi hari ini saya ingin sampaikan supaya kita tetap berpegang pada firman Allah yang tidak mungkin gagal, bahwa kita tetap diberikan sukacita. Bahkan Yesus katakan supaya sukacitamu itu penuh. Bukan saya tidak khawatir dengan pandemi COVID-19, saya khawatir juga saudara. Saya juga takut kalau ketemu dengan orang yang sementara sakit COVID-19. Saya bilang, itu jangan orang Kalimantan Barat bilang, kalau takut jangan berani-berani, kalau berani jangan takut-takut. Saudara, jadi siapa juga yang tidak takut kalau ada orang pandemi COVID-19 lalu mesti jago kata, sembuh kau ya. Mesti pakai prosedur karena Tuhan sudah izinkan, ada SOP-nya. Saudara, menurut kesehatan. Tetapi yang intinya ingin saya katakan, memang itu sedang terjadi. Realitasnya seperti itu. Tidak ada orang juga yang tidak takut. Tetapi Tuhan mau itu pun terjadi. Orang yang percaya tetap berpegang pada firman Allah. Tuhan memenuhi kita dengan sukacita. Karena sukacita kita adalah kita pasti diselamatkan. Itu sukacita kita. Sukacita kita
adalah sekalipun genap firman Tuhan secupak gandum sedina. Orang Semaraya bilang 1 loku beras 150.000. Satu orang makan itu tidak cukup. Nantinya kalau sampai pada zaman itu, di mana harga beras 1 loku 150.000, artinya orang ada kerjaan 1 hari cuma bisa dimakan oleh 1 hari, lalu tidak bisa juga beli kalau tidak pakai sistem pembelian yang sedang dirancang oleh dunia hari-hari ini dengan menggunakan sistem chips. Saudara, silakan itu terjadi, saya bilang. Kami akan tetap bersuka cita karena minyak dan anggur tidak akan dirusak. Bahwa kami akan dipelihara oleh Tuhan. Wow, ada pendeta, bukan pendeta, ada teman saudara sama-sama juga bekerja di ladang Tuhan. Soalnya disebutkan sudah mereka sumpah di bawah 50 kilo. Supaya kalau datang masa yang suka secupak sedinar, dia sudah bersedia. Saya bilang ini konyol ini. Kalau kita kasih bahagia sama hidup orang, saudara, masa orang tidak percaya Tuhan pelihara kita, bahwa minyak dan anggur tidak akan dirusak. Sampai hari ini kami tidak khawatir dengan apa yang kami mau makan dan mau pakai, saudara. Ada jemaat yang Tuhan pakai untuk memenuhi kebutuhan kami. Begitu saya bilang, saudara. Ada Tuhan yang akan memelihara kita, saudara. Makanya hari-hari ini, apapun yang sedang terjadi, jangan lupa, jika kita tetap dengan firman Allah, pasti diberikan sukacita. Haleluya. Kita pasti akan menikmati sukacita. Dan sukacita itu tidak bisa diukur dengan kata-kata. Karena itu berbicara tentang kepuasan hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan, yang hanya dinikmati oleh mereka yang punya hubungan dekat dengan Tuhan, sehingga tetap bersukacita. Dia bilang, Tuhan harus bersedih sekarang. Saya bilang, kenapa harus bersedih? Iya, dunia sedang menderita, sedang bergumul, sedang berduka. Masa Tuhan senang-senang? Saya bilang, baca firman Tuhan. Tuhan mau kita bersukacita. Gitu. Jadi bukan berarti kita tidak peduli dengan orang lain, tetapi saat kita ketemu dengan mereka, kita mengambil bagian dalam duka cita mereka. Tetapi kalau kita ada dengan Tuhan, kita harus bersuka cita. Gitu, saudara. Jadi itu yang keempat. Firman Allah tidak mungkin gagal, di mana firman Allah memberi kita suka cita. Yang terakhir, mari kita lihat poin yang kelima. Apa firman Allah yang tidak mungkin gagal bagi saudara dan saya hari ini? Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Firman Allah menjamin hari esok kita. Firman Allah menjamin keberhasilan kita hari ini, esok, dan seterusnya sampai kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Tidak mungkin gagal. Kalau kita lakukan ini, perkatakan firman Allah, renungkan itu siang dan malam, bertindak hati-hati, maka dijamin perjalanan hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita bersyukur sekali karena kita orang-orang yang akan memiliki perjalanan hidup yang berhasil. Kita sangat bersyukur karena hari ini Tuhan
Tuhan menjamin bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung karena mengetahui dengan pasti firman Allah tidak mungkin gagal. Yang percaya katakan amin. Saya ulangi 5 poin penting yang akan dijamin oleh firman Allah untuk saudara dan saya. Yang pertama, firman Allah menuntut kita pada keselamatan. Yang kedua, firman Allah akan memenuhi kebutuhan kita untuk pertumbuhan rohani kita. Yang ketiga, firman Allah menyucikan kita. Yang keempat, firman Allah memberi kita sukacita. Dan yang kelima, firman Allah menjamin keberhasilan kita dan kita akan beruntung. Demikian firman Tuhan yang saya dapat sampaikan hari ini, dan saya percaya 5 berkat istimewa ini akan menjadi milik kita semua, milik dari semua yang menikmati firman Allah ini, baik melalui pengeras suara ini, melalui live streaming. Kiranya Roh Kudus menghidupkan firman yang kita terima, sehingga kita dituntun pada keselamatan, kebutuhan pertumbuhan rohani kita dipenuhi, hidup kita disucikan, sukacita memenuhi hidup kita, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kita akan mensyukuri firman Allah. Urayahu malahamba ya hendarahuna. Ajaib firman Allah tidak mungkin gagal. Haleluya. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, kita naikkan pujian ini. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan, kami yakin firman-Mu. Haleluya. Ya, yakinlah akan firman Allah. Saat kau bertindak,
Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah menikmati firman-Mu yang tidak mungkin gagal. Kami bersyukur hari ini Tuhan sedang menuntun keselamatan kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan memenuhi kebutuhan kami untuk bertumbuh dalam kasih karunia. Kami bersyukur hari ini dosa kami disucikan, dosa kami diampuni, dan kami disucikan. Kami bersyukur hari ini Tuhan mengaruniakan kami sukacita. Kami bersyukur karena Tuhan menjamin hari esok kami, keberhasilan kami, dan kami hidup beruntung karena firman yang kami dengar tidak mungkin gagal. Kami berdoa khusus untuk pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Kami percaya ini adalah alat Tuhan untuk menyadarkan umat manusia supaya datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari keterbatasan manusia, bahwa sesungguhnya kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan, kasihani umat-Mu. Haleluya. Kiranya segala daya upaya yang sedang diusahakan bagi mereka yang berada di gugus depan menangani COVID-19 ini, pemerintah, para dokter, perawat, para relawan dimanapun berada, kuatkan mereka Tuhan. Karuniakan perlindungan, karuniakan kebijaksanaan. Kiranya melalui tangan mereka, tangan Tuhan dinyatakan bahwa ini adalah alat Tuhan untuk membuat semua manusia sadar dan merendahkan diri, bertobat dan mencari Tuhan, supaya genaplah firman-Mu. Setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Setiap mulut berkata menyembah Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih belas kasihan-Mu sedang dinyatakan. Belas kasihan-Mu sedang dinyatakan. Kiranya Tuhan memberi kesempatan kepada umat manusia untuk hidup dalam pertobatan dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Camat. Oh, kiranya dikaruniakan hikmat dan bijaksana, sehingga setiap penanganan COVID-19, setiap pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia, Tuhan turut bekerja di dalamnya, sehingga tidak ada yang kekurangan, semua mendapatkan makanan dan minuman yang cukup, sehingga sejahtera kami. Oh, berilah kami kesempatan untuk menyatakan kepada dunia Injil kabar baik-Mu yang tidak mungkin gagal, yang akan menjamin keselamatan kami. Mampukan kami melaksanakan kehendak-Mu, mampukan kami melaksanakan amanat agung-Mu ya Yesus, supaya kami dapat menjangkau banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Berkat pemerintah Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Bupati-Bupati, camat-camat dan lurah-lurah dan kepala desa, dan di khusus yang ada di Kabupaten Minahasa, yang ada di Kecamatan Lamongan
sehingga kami hidup dalam kesatuan. Kami hidup sebagai sesama anggota tubuh Kristus untuk saling menopang, saling mendukung, saling memperhatikan, tunduk kepada anjuran pemerintah, bahkan bersama-sama bergotong royong, bekerja sama untuk kesejahteraan bersama. Lebih daripada itu, untuk saling membangun iman antara satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat GPD Iberia Sumaraya, baik yang beribadah di rumah, yang beribadah di gereja, diberkati Tuhan dengan segala kelimpahan. Kiranya kami semua bertanggung jawab mengenai rohani kami masing-masing, sehingga tidak ada yang melalaikan waktu beribadah, sekalipun itu harus beribadah di rumah. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit, Ibu Tulangun Sobel, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh. Jamaah Bapak Irali, supaya dia mengalami pemulihan, kesembuhan, sehingga tetap berharap apa yang Tuhan kerjakan adalah baik adanya, dan kami semua memuliakan Tuhan. Masyarakat Sumaraya yang sedang dalam keadaan sakit, jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat GPD Iberia Sumaraya yang akan memberikan korban persembahan, korban milik Tuhan. Kami kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pemberian jemaat menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Setiap pekerjaan, pencaharian jemaat di bidang perkebunan, pertanian, peternakan, usaha jual beli, dan segala upaya lainnya yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil, dan seluruh jemaat hidup dalam keberuntungan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya tidak ada yang terkecuali. Semua yang sudah mengikuti ibadah, baik melalui pengeras suara, melalui live streaming GPD Iberia Sumaraya, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami akhiri ibadah kami saat ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat. Haleluya. 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 Kiranya damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang, kemurahan, keselamatan dari Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pertolongan, kuasa, dan karunia Roh Kudus bersama dengan kita saat ini sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semua masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Di dalam